Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi polinomial. Nah, bab D yaitu teorema sisa yang sebelumnya kita udah bahas tentang pembagian polinomial. Nah, ini dia teorema sisa, nanti ada 3 teorema, tapi sebelumnya diingat kembali mengenai pengertian dari polinomial. Misalkan saya punya polinomial fx dibagi dengan polinomial gx, diperoleh hasil baginya adalah hx dan sisanya adalah sx. Maka dapat dituliskan fx ini sama dengan perkalian antara gx atau si pembaginya dikalikan dengan hasil baginya ditambah dengan sisanya, ya. Karena nanti itu berkaitan dengan teorema sisa ini. Nah, teorema sisa yang pertama adalah sisa pembagian polinomial fx oleh x min k adalah s sama dengan fk. Kenapa jadi k di sini? Yang tadinya fx kenapa jadi k? Jadi sebenarnya kita udah belajar ini ya sebelumnya di nilai polinomial. Nah, nilai polinomial itu kan sama aja dengan sisa. Ya kan, nilai polinomial itu sama aja dengan sisa pembagian. Nah, jadi sisa pembagian polinomial fx oleh x min k adalah x sama dengan fk. K-nya tuh dari sini, dari x min k ya. X min k, jadi dibikin 0x min k itu sama dengan 0. Berarti dari sini x-nya sama dengan k ya, x-nya sama dengan k. Nah, makanya di sini sisanya adalah fk, mensubstitusikan si x min k-nya ini, si k-nya ini ke fungsi fx-nya. Itu teorema sisa yang pertama. Contohnya adalah, nah, sisa pembagian polinomial 6x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x plus 7 oleh x min 2 adalah, nah berarti dari sini pertama x min 2-nya dulu nih kita jabarkan. X min 2 berarti x-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti nanti k-nya ini sama dengan 2. K-nya ini disubstitusikan ke fungsi fx-nya, ke fungsi polinomial ini. Ya, bisa dilihat di sini pembahasannya. X min 2. Dari x min 2 ini diperoleh k-nya sama dengan 2. Nah, lalu disubstitusikan. S itu kan sama dengan fk. Nah, k-nya 2 berarti f2. F2 dimasukkan nih. Walaupun di sini nggak ditulis fx ya, tapi kita tahu polinomial itu sebuah fungsi. Jadi nggak apa-apa dimisalkan fx aja. Nah, x-nya itu diganti jadi 2. Jadi 6 dikali 2 pangkat 3, dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2, ditambah 5 dikali 2, ditambah 7. Nah, kemudian 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 4, 5 kali 2 10, tambah 7 ya. 6 kali 8 48, kemudian ini min 8, 17 dari sini ya, 10 tambah 7, 17, hasilnya 57. Nah, ini hasil sisa pembagiannya. Jadi kalau ditanya sisa pembagian polinomial oleh x min 2, di sini kan koefisiennya 1 ya. Jadi intinya untuk sisa teorema sisa ini kita bikin faktornya ini, si pembaginya ini, dicari x-nya sama dengan apa. Nah, itu nanti disubstitusikan ke polinomialnya. Paham ya? Kita lanjut ke teorema sisa yang kedua. Teorema sisa yang kedua yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f min b per a. Yang tadinya x nih berubah jadi ini, min b per a. Dari mana? Dari ax plus b. Ya, atas sini aja deh. ax plus b sama dengan 0. Nah, berarti kan ax-nya itu sama dengan b-nya pindah ruas, jadi negatif b. Nah, berarti x-nya adalah negatif b per a. Makanya di sini dimasukkan ke sini. Ya, tuh. Jadi sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f min b per a. Jadi disubstitusikan x-nya diganti dengan min b per a. Saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, lanjut ya. Ini contoh soalnya. Sisa pembagian polinomial ini 6x pangkat 3 dan seterusnya oleh 2x plus 3 adalah sama dengan sebelumnya. Berarti nanti 2x plus 3 ini dijabarkan dulu ya. 2x plus 3 dijabarkan. Nah, dapatlah 2x plus 3 itu berarti hanya sama dengan min 3 per 2 dari sini ya. 2x plus 3 disama dengan kan 0. 0 berarti 2x
sama dengan 3 pindah ruas jadi negatif 3. Berarti X-nya adalah min 3 per 2. Sorry, 3-nya jelek banget. Min 3 per 2 ya gitu ya. Min 3 per 2. Maka di sini dapat K-nya sama dengan min 3 per 2. Nah, setelah dapat min 3 per 2 gimana ya? Sama seperti tadi, jadi tinggal masing-masing X-nya ini ya diganti dengan ini. Min 3 per 2. Jadi F min 3 per 2, 6 dikali min 3 per 2 pangkat 3, min 3 per 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini caranya gimana? Yang atas dipangkatkan, bawah juga dipangkatkan ya. Jadi bukan atas doang yang dipangkatkan 3, tapi bawahnya juga dipangkatkan 3. Yang ini juga sama, yang atas dipangkatkan 2, yang bawah juga dipangkatkan 2. Jadi dapatlah min 27 per 8, 9 per 4. Ini 5 kali min 3 ya, min 15 per 2 plus 7. Lalu ini diperoleh disamakan 6 per 8. Yang ini jadi sama-sama dibagi 2 ya. Yang ini jadi 3, yang ini jadi 4. Nah, jadinya kan 3 kali min 27 min 81 per 4. Yang ini min 18 per 2. Lalu kemudian kita samakan penyebutnya dengan 4. Berarti jadi min 81. Yang ini, oh sorry, ini salah nulis ya. Ini seharusnya 4 di sini. Bukan 2. Seharusnya di situ adalah 18 per 4 ya. Itu salah nulis karena di sini kan 9 kali 2 18 terus per 4, bukan 2 ya. Yang ini 15 per 2, yang ini 7. Oh, di sini ada yang salah ya. 4 dibagi 2, 2 dikali 15, harusnya di sini 30. Seharusnya di sini 30. Nah, berarti 30 plus 28. Min 18, min 81, min 18 plus 30 plus 28. Coba dihitung dulu. 81, 18, min 30. Bener ya? Min 30 ya? Iya, min 30 ditambah 28, karena 7 kali 4, 28. Seharusnya min 101. Ya, ini salah. Ya, ini salah ya, nanti bisa diperbaiki. Seharusnya min 101 per 4. Ya, nanti bisa dihitung sendiri. Yang penting adalah, yang perlu diingat, ketika ada soal seperti ini, berarti kita cari dulu nih, yang ini dicari dulu nilai X-nya berapa, lalu substitusikan ke polinomialnya. Lanjut, teorema sisa yang terakhir, teorema sisa yang ketiga. Nah, kalau yang pertama itu tadi, yang pertama itu, kalau yang pertama tadi itu kan, dia nggak ada A-nya ya, jadi X plus, X min A ya, X min A. Nah, yang kedua ini, di depan X-nya ada koefisien A-nya. Nah, kalau yang ini, dia pembaginya berupa fungsi kuadrat. Hasil faktor dari fungsi kuadrat, yaitu X min A, X min B. Ya, adalah X sama dengan X plus Q. Jadi siksa pembagian polinomial fx oleh X min A dikali X min B adalah Sx sama dengan ini ya. Jadi sampai sini nih. Jadi sisanya ketika suatu polinomial dibagi dengan fungsi kuadrat, sisanya ini. Dengan FA-nya, jadi nanti X min A ini kan diperoleh X-nya sama dengan A. X-nya sama dengan A. Nah, dimasukkan ke sini FA sama dengan PA plus Q. Dari mana PA plus Q? Karena kan sisanya tuh PX plus Q. Nah, X-nya ini diganti A, jadi PA plus Q. Ini juga sama, dapatlah PB plus Q. Jadi, sisa pembagian polinomial fx oleh X min A, X min B adalah Sx PX plus Q dengan FA-nya ini, FB-nya ini. Nah, nanti FA sama FB ini dieliminasi untuk mendapatkan berapa nilai P-nya, berapa nilai Q-nya. Contohnya, di sini jika polinomial fx dibagi oleh Qx, x kuadrat min 2x min 15, bersisa 2x plus 9, tentukan nilai F5 dan sisa pembagian Px oleh x plus 3 ya. Nah, oke. Kita kerjakan yang pertama dulu, nilai F5. Tadi apa? Di sini kan FA itu A itu kan suatu nilai ya. FA ini dia sama dengan si sisanya ini, si Sx-nya, Px plus Q. Ya kan? Sama aja Sx plus Q. Jadi FA ini sama aja Sx. Ya, jadi nanti untuk mencari F5 ini kita ambil dari sisanya aja.
si 2x plus 9 ya. Kita ambil dari sisanya 2x plus 9. Berarti jadi seperti ini. Nih. Perhatikan bahwa x kuadrat min 2x min 15 sama dengan x plus 3 x min 5. Ini faktornya ya. Jadi pembaginya ini kan fungsi kuadrat. Kita faktorin dulu, dapatlah ini faktornya. Nah, terus x plus 3, dari x plus 3 kan dapat A-nya min 3, dari x min 5 dapat B-nya 5. Ya, pindah ruas aja. Nah, lalu kemudian karena soal yang pertama ditanya F5, berarti langsung aja Fx sama dengan K itu sama dengan S ya. Karena dari sini nih, Fa sama dengan S. Yaitu 2x plus 9. Dari mana? Dari sisanya diketahui 2x plus 9. Berarti F5 itu tinggal kalian masukkan, ganti X-nya ini, di 2x plus 9 ini diganti X-nya menjadi 5. Jadi 2 dikali 5 plus 9 sama dengan 19. Nah, terus untuk yang nomor B gimana? Sama. Jadi ketika ditanya nilai sama sisa itu sama aja caranya. Sisa pembagian Fx oleh X plus 3 gimana? Sama juga, disubstitusikan. X min 3 itu disubstitusikan ke persamaan ini, 2x plus 9. Dapatlah seperti ini. Ya. Nah, ini contoh soal berikutnya mengenai teorema sisa untuk fungsi kuadrat. Ini udah muncul dulu hasilnya. Jadi diketahui polinomial Fx dibagi oleh x plus 2 dan x min 4 berturut-turut diperoleh sisanya 8 dan negatif 4. Tentukan sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat min 2x min 8. Berarti kita faktorin dulu nih x kuadrat min 2x min 8 ya. Nah, perhatikan bahwa x kuadrat min 2x min 8 ini faktornya adalah x plus 2 dan x min 4. Lalu kita pisahkan nih, dari x plus 2 kita dapat apa? Dari x plus 2 ketika pindah ruas kan dapat A-nya adalah negatif 2. Ya, A-nya negatif 2. Lalu, di sini kan diketahui ya, polinomial Fx ini ketika dibagi oleh x plus 2, sisanya 8 ya. Nih, sisanya 8. Berarti kita bisa simpulin dong, f min 2-nya itu sama dengan 8. Tadi kan sisa itu dia sama aja nilai f, nilai polinomial f, ya kan? Nah, karena di sini pembaginya x plus 2, berarti kan A-nya sama dengan negatif 2. Berarti f min 2-nya itu sama dengan 8. 8 ini diperoleh dari soal. Dibagi oleh x plus 2, diperoleh sisa 8. Makanya dia sama dengan 8. Nah, sekarang untuk yang x min 4 juga sama. Dari x min 4 ini, dapatlah B-nya sama dengan 4. X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4, maka B-nya sama dengan 4. Nah, dari B sama dengan 4 ini, di sini diketahui polinomial Fx dibagi dengan X min 4, diperoleh sisanya adalah min 4. Berarti F4 itu sama dengan negatif 4. Nah, lalu kita selesaikan yang ini dulu. Tadi, untuk mencari sisa polinomial, kan sisa polinomial Px, ya, Px oleh fungsi kuadrat ya, itu sama dengan PA plus PX plus Q ya. Nah, PX, sorry ini enggak ada, sebentar. Ya, PX plus Q. Sisa pembagian PX oleh fungsi kuadrat adalah PX plus Q dengan PA-nya, dengan FA-nya sama dengan PA plus Q, FB-nya sama dengan PB plus Q. Maka di sini kita punya PA-nya adalah PA plus Q. Kita masukkan untuk, ini bukan min 3. Salah terus ya. A-nya ini sini kan min 2 nih. Nah, jadi seharusnya di sini adalah min 2. Oh, tapi di sini udah bener ya, min 2. F min 2 dimasukkan. F min 2 itu sama dengan min 2P plus Q. Nah, kita udah punya nih, F min 2 itu nilainya 8. Maka di sini F min 2 nih dituliskan 8 sama dengan min 2P plus Q. Ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, FB sama dengan PB plus Q. Sama dari tadi ya. Dari sisa polinomial dibagi fungsi kuadrat adalah PX plus Q. Jadi ketika dimasukkannya B menjadi PB plus Q. Untuk B-nya 4 dimasukkan F4 yaitu 4P plus Q. Nah, kemudian di sini diketahui F4 itu adalah negatif 4. Masukkan negatif 4 sama dengan 4P plus Q. Dapatlah persamaan kedua ya. Min 4 sama dengan 4P plus Q. Min 4 dari mana? Dari sini. Lalu,
Kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ini. Kita eliminasi. Ini enggak ada. Sorry. Malah kecoret sebentar. Ya, ginilah. Ribet sekali ya. Nah, ini dikurangi. Enggak ada garisnya. Min 2P plus Q, ini persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. 4P plus Q sama dengan min 4. Min 2P plus Q sama dengan 8. Min 2P dikurangi 4P, berarti kan min 6 ya. Punya utang 2, utang lagi 4, berarti utangnya 6. Apa ini keluar terus? Lalu, Q dikurangi Q kan 0 ya. 8 dikurangi negatif 4 jadi 12. Ini kan jadi plus. Nah, kemudian berarti kita dapat P-nya adalah 12 dibagi min 6 atau P-nya sama dengan negatif 2. P-nya negatif 2. Lalu setelah dapat P-nya, kita substitusikan ke persamaan yang satu nih. 2P, min 2P plus Q sama dengan 8. Min 2P plus Q sama dengan 8. Kita substitusikan P-nya min 2 di sini. Berarti 2 dikali min 2 dikali min 2 tambah Q sama dengan 8. Nanti diperoleh Q-nya adalah 4. Setelah dapat P dan Q ini, masukkan ke sisanya. Sisa itu rumusnya apa? Sisa itu rumusnya adalah ini. Ya, sorry. Ya, setelah dapat P sama Q-nya masukkan ke sini. Ya, sisa itu kan adalah Px plus Q, berarti P-nya masukkan min 2, Q-nya 4, berarti min 2x plus 4. Seperti itu ya. Mudah, karena polinomial ini memang cukup mudah materinya. Semoga kalian paham, jangan lupa dicatat materinya, nanti akan saya cek pada saat masuk kelas. Lalu setelah ini tolong dikerjakan latihannya, linknya ada di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.